Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan sekali lagi nama saya Aldi, saya dari leader projectnya Super Team Consultant. Sebelumnya di Desa Parua kemarin ada yang ikutan? Nggak ada? Oh, satu orang. Oke. Ada dari ini, ada Bapak ikut nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, sip. Berarti ini fresh juga ya. Karena saya ada materi tambahan sebenarnya. Kalau yang Desa Parua kemarin ikutan, sekarang ikutan tuh sebenarnya materi yang kemarin itu saya upgrade lagi. Jadi sebenarnya materi yang hari ini akan lebih pusing sebenarnya. Lebih ada tesnya juga supaya nggak ngantuk ya. Biasanya udah menuju sore gini suka ngantuk nih. Biasanya aduh apa nih? Nah, nanti ada tesnya. Nah tenang. Tesnya nggak ada konsekuensinya ya, nggak ada punishment. Hanya saja untuk membangun kita untuk bisa menambah riset. Gitu ya, karena kita akan ngomongin digital marketing, tentunya kita harus lebih peka terhadap dunia digital marketing, tentunya kita harus lebih riset terhadap dunia digital marketing. Makanya nanti di penghujung materi yang saya akan berikan, saya akan memberikan sebuah tes. Ya, tes. Saya tuh pakai Canva sebentar ya. Ada wifi-nya nggak? Atau nanti nggak usah. Udah pakai ini aja, pakai tethering saya udah masuk. Ini di belakang. Silakan. Ya. Nanti oh ini sorry, ada ininya pop up. Ya, sip. Oke, kelihatan ya? Spidolnya. Oh iya. Oke, teman-teman, ini iya. Bentar dulu ini. Oke, sip, udah ya, aman, takut kena kameranya ketarik ya. Oke, sip, kelihatan jelas dari belakang kelihatan? Kelihatan ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang digital marketing optimization. Jadi bukan ngomongin basic sebenarnya. Jadi kalau misalnya omongan saya, karena kita waktu terbatas, saya akan ngomong semaksimal mungkin ya. Jika kurang jelas dalam pernyataan saya ya, maka boleh langsung interview saja, nanti akan saya ulangkan. Karena akan ada beberapa bahasa tentang dunia digital marketing. Jika tidak mengerti tidak apa-apa, karena kita bentuknya sharing session di sini. Ya, jadi kalau langsung, Kang, sorry, ini maksudnya apa? Tanyakan langsung, it's okay. Oke, sip. Jadi kita akan ngomong tentang digital marketing optimization. Di sini bahasanya get deeper understanding of digital marketing. Kita harus lebih tahu tentang digital marketing. Kalau zaman dulu, zaman mungkin tahun 2000-an, di bawah 2010, di aktivitas brand lokal itu sudah biasa, hal yang sangat baru untuk ngomongin digital marketing. Bahkan kalau ada brand lokal yang menjalankan digital marketing tuh biasanya wah keren banget nih. Makanya dari segi penjualan, dari segi branding, dari segi hasil digital marketing itu sangat pesat. Nah, saat ini, di zaman saat ini udah menjadi sebuah hal yang lumrah sebenarnya. Sehingga kita nggak bisa hanya mengerti secara basicnya saja atau permukaannya saja. Harus lebih paham sampai dalam-dalamnya. Karena semua brand lokal tuh udah menggunakan digital marketing sebagian besar. Nah, kita nggak boleh kalah juga nih dalam dunia digital marketing. Oke, next. Bisa next ya? Update status dulu. Oke, jadi apa sih digital marketing itu? Digital marketing dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau brand produk atau jasa yang dilakukan melalui media digital. Tujuan pemasaran ini adalah menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan dengan cara yang efisien, relevan, dan juga efisiensi. Jadi aktivitas digital marketing itu sangat luas ya, luas dan dalam. Jadi kita harus melakukan digital marketing. Oke, next. Nah, sebelum kita ngomongin optimasi digital marketing, ya, maka kita harus paham tentang marketing funnel stage-nya dulu. Mungkin ada yang udah paham, ada yang belum paham. Nanti akan saya jelaskan secara singkat. Jika kurang mengerti bisa dibahas di Q&A terakhir. Oke, boleh next. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu ngomong digital marketing, pada umumnya ngomongin tentang online, gitu ya, ngomongin tentang advertising, ngomongin iklan, ngomongin organik online, itu pasti ada ngomongin objective funnel seperti ini. Jadi yang pertama adalah awareness, consideration, conversion, repurchase, dan juga loyal customer. Tahapannya apa sih? Tahapan yang pertama adalah ngomongin awareness adalah mengajak orang-orang di aktivitas online gitu, sosial media khususnya, yang nggak tahu dia tahu. Konsepnya kayak gitu. Jadi kita punya brand A. Si brand A ini ngasih tahu ke orang, ke teman-teman semua gitu, saya super team nih. Teman-teman nggak tahu nih tentang super team, saya jelaskan super team apa. Itu adalah aktivitas awareness. Yang awalnya nggak tahu, jadi tahu.
Nah, setelah jadi tahu, nextnya apa? Nextnya ada consideration. Jadi mengajak audiens, gitu ya, mengajak audiens untuk diarahkan ke satu tempat, ke satu placement yang kita arahkan. Contoh, misalnya saya jualan produk fashion, ya, produk makanan. Belinya di mana? Saya mau cari toko menunya di mana? Saya tahu produknya di mana? Oh, buka marketplace. Oh, buka website. Oh, datang ke toko. Oh, datang ke kantor. Itu adalah aktivitas consideration. Jadi ajakan orang-orang untuk mengumpulkan ke satu tempat. Setelah itu apa? Setelah itu masuk kepada conversion. Tentunya ngomongin conversion adalah melakukan aktivitas pembelian, gitu ya. Dia udah tahu kita, dia pengen tahu tempat kita jual di mana, di marketplace, di website di mana. Setelah itu dia melakukan pembelian. Nah, sebutan dari tahapan pertama sampai tahapan ketiga ini disebut dengan customer acquisition. Jadi proses acquisition customer adalah di mana kita melakukan proses yang memperkenalkan kepada orang-orang sehingga orang-orang mau melakukan pembelian kepada kita. Setiap funnel di sini tentunya harus kita pikirkan aktivitasnya seperti apa. Content awareness mau ngapain? Active consideration mau ngapain? Aktivitas conversion ngapain? Pernah nggak kita lagi di mall, terus tiba-tiba suka ada yang datang orang, halo kak, saya mau memperkenalkan produk ke saya, mau nggak kak beli? Ada nggak pernah kayak gitu? Bisa kita lagi jalan di mall, dia tawarin produk apa, entah itu bank gitu ya, atau misalnya makanan atau apapun. Itu mengganggu ya sebenarnya, karena kita belum pernah berkenalan. Nah, itu yang disebut dengan aktivitas conversion di tahapan awareness. Nah, rekan-rekan jangan sampai salah nih. Jadi kalau misalnya kita menawarkan sebuah produk, jangan langsung nawarin produk, tapi kenalan dulu. Langsung nembak ya? Iya, langsung tembak. Kayak biasa di mall kayak gitu kan, kita lagi jalan mau ngapain, jadi tawarin langsung kan. Nah, kan beda waktu dulu ya, kan beli ini kan kita nggak ada. Aduh, apa sih ini nggak kenalan, nggak apa, tiba-tiba ditembak kayak gini. Nah, ini nanti kita akan bahas di beberapa halaman selanjutnya. Itulah diperhatikan di setiap funnelnya. Jangan sampai kita melakukan hal itu, tapi berarti yang dilakukan di mall itu nggak berhasil. Bisa berhasil, persentasenya berapa persen? Gitu. Di mall mungkin satu hari bisa ribuan orang yang datang, 1.000 orang katakan keluar masuk ke mall. Mungkin persentasenya cuma 1%. Itu pun udah bagus banget, gitu. Mungkin nggak juga, bahkan 0 gitu. Makanya aktivitas itu aktivitas effort yang harus diusahakan terus menerus, tapi nggak pasti penjualan conversion rate-nya atau presentasi peningkatan penjualannya berapa banyak. Sehingga aktivitas dalam conversion consideration awareness perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena kita fokus pada acquisition. Permasalahannya adalah kebanyakan orang fokus ke acquisition aja. Jadi kalau misalnya orang udah, ya mas saya udah jualan nih, udah kenalan sama orang-orang banyak, dia udah menunjukin ke toko saya, toko online saya, website saya itu sudah beli. Alhamdulillah banyak, tapi nggak pernah fokus kepada repossession dan juga loyal. Nah ini yang penting. Kebanyakan brand lokal atau brand online gitu ya, toko online itu fokus kepada akuisisi saja, tapi tidak pernah menjaga, maintenance customer-nya, yang disebut dengan retention. Jadi kalau misalnya tahapan 1, 2, 3 adalah customer acquisition, tahapan keempat dan kelimanya adalah customer retention. Bagaimana untuk meningkatkan repeat order dari customer yang sudah pernah melakukan pembelian. Nah, karena kenapa? Sebagian besar, presentasi besar, peluang yang sangat besar adalah ketika kita menawarkan kepada orang yang sudah pernah melakukan pembelian kepada kita. Karena nggak perlu kenalan lagi. Nah, faktanya ya rekan-rekan semua, di brand-brand yang kami dampingi di sektornya Kang Dewa juga, di beberapa brand yang saya pegang juga, faktanya presentasi yang paling besar adalah customer retention. Bahkan ada fakta dalam sebuah brand fashion yang kita pegang, brand fashion muslim gitu ya, fashion dress gitu, 1 bulan itu pembelian customer retention itu bisa diangkat sampai puluhan juta. Itu customer end user. Itu retention. Tapi acquisition-nya sedikit, nggak terjaga. Nah, kalau kebayang nggak sekarang, kalau kita udah ada akuisisi customer, orang udah pada beli ke kita, terus kita nggak ada aktivitas ke mereka, gitu. Lama-lama ya dia akan berpindah ke distract kepada brand ataupun produk yang lainnya. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, kita akan bahas nanti akan lebih detailnya terhadap aktivitas ininya. Jadi, sudah conversion, kita sudah menawarkan repurchasing. Bisa cross product atau upsell produk ataupun collaborative produk, gitu ya. Selanjutnya apa? Loyal. Nah, loyal ini membuat sebuah community. Kalau rekan-rekan tahu, beberapa brand fashion gitu ya di Indonesia ini sudah, atau nggak brand fashion juga sih, beberapa industri lain pun menggunakan aktivitas community sekarang tuh, membangun komunitas gitu. Bahkan di brand kami pun gitu ya, kita membangun komunitas, entah itu komunitas kemitraan, komunitas apa. Kenapa? Karena itu nilai loyalitas. Ketika dia udah loyal sebagai user kita gitu ya, ketika dia udah loyal sama sebagai pembeli produk kita, dia akan lebih lebih willing, lebih terima untuk mempromosikan produk-produk kita kepada orang lain. Gitu. Makanya kadang-kadang ada nih brand-brand, kalau misalkan tahu ya, suka ada misalnya Bataska, komunitasnya kan besar banget. Gitu. Bahkan ada aktivitas kayak Starbucks nih, kayak kemarin
aplikasinya ngedrop, semua member Workstabak itu dapat produk gratis. Itu udah aktivasi purchase tuh, dia belum melakukan loyal customer juga. Akhirnya orang loyal kepada si brand itu sendiri. Jadi beberapa brand yang udah melihat sebuah community, ini dijaga banget untuk bisa tetap terjaga di loyal customer. Kenapa? Loyal customer inilah yang akan merekomendasikan ke teman-temannya untuk menawarkan kepada orang yang awareness. Orang yang nggak tahu. Pernah nggak bisa gini, kayak saya misalnya, kemarin saya ke Pontianak, terus saya tanya, Bang, kalau misalnya saya mau makan nasi goreng enak yang di mana, Bang? Oh, di sini Bang Aldi, ada, enak banget gitu. Kemungkinan besar saya makan kan, saya datang. Padahal belum tentu saya suka. Nah, itu disebut dengan word of mouth kan. Nah, dari mana orang itu bisa merekomendasikan? Karena dia orang yang rutin menggunakan, membeli atau menggunakan produk itu gitu kan. Sehingga itu menjadi sebuah aktivitas loyal customer yang menawarkan kepada orang-orang sekitarnya. Begitupun brand-brand yang menggunakan komunitas. Akhirnya orang-orang komunitas ini, udah ikut kita aja, kita punya komunitas nih, bagus, aktivitasnya keren, positif, dan sebagainya. Caranya gimana? Bisa beli produknya dan sebagainya. Jadi terbangunlah sebuah komunitas. Maka aktivitas dari sebuah funnel ini dari atas sampai bawah harus dijaga, jangan sampai akusin saja. Yang terjadi seperti itu. Makanya hal yang wajar kalau ada penjualan turun kita nggak tahu. Naik juga nggak tahu. Kenapa? Karena kayak kasarnya kayak jualan di pasar. Yuk beli ayam, datang tapi nggak pernah ngecek customernya siapa, datangnya gimana, dari mana dia tahu kita, nggak pernah tahu. Tiba-tiba besok nggak datang, nggak tahu juga. Tiba-tiba ada kompetitor di sebelah kita. Nah itu diperhatikan. Oke, next. Ya, jadi apa itu funnel mapping? Funnel mapping menciptakan representasi visual dari strategi penjualan Anda berdasarkan pada marketing funnel. Model ini menjelaskan segala sesuatu dalam proses pemasaran Anda. Jadi maksudnya ini adalah merepresentasikan aktivitas teman-teman terhadap digital marketing strategi kalian gitu. Kita mau ngapain dulu, kenalannya di mana, awareness kita mau di mana, consideration kita mau di mana, conversion kita mau di mana, aktivitas purchase kita mau apa, kita mau jual produk apa setelah ini, nawarin produk apa, gitu. Makanya kalau misalnya brand-brand lainnya suka ada awalnya jualan baju aja jadi celana, dari celana ke sepatu, ya sepatu topi, dari topi ke jaket. Kenapa? Itu cross product, upsell produk tuh, naikin produk yang lain-lainnya lagi. Kalau cross produk apa? Kalau kita cuma spesies baju apa? Misalnya spesies dress, saya pengen jual band dress gitu ya. Itu apa aja? Dressnya dibikin varian baru, bikin dress apa, seasonal apa, tema apa, it collection dan sebagainya. Sehingga dibikin sebuah aktivitas cross produk. Orang-orang sudah puas dengan produk yang saya berikan, ditawarkan kembali produk yang sama dengan varian yang berbeda, desain yang berbeda, dia mau beli lagi. Nah itu harus diperhatikan. Next. Ya, setelah kita tahu marketing funnel kita, udah paham nih funnelnya seperti apa, maka kita harus tahu customer persona kita. Ini juga hal yang sepele tapi penting banget. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang beli produk kita tapi dia nggak pernah tahu karakter customer kita seperti apa, orangnya seperti apa, usianya berapa, behaviornya seperti apa. Padahal itu penting banget. Karena kita kan ngomong optimasi balik lagi. Kalau optimasi kan harus ada basic datanya ya. Kita punya database, kita punya apa yang kita kerjakan sehingga harus dioptimasikan. Gitu. Kalau nggak ada itu semua, bagaimana kita bisa optimasi? Ya nggak sih, gitu ya. Maka poin keduanya adalah membuat sebuah customer persona. Oke, next. Oke, jadi ini salah satu aja. Jadi kalau misalnya dalam sebuah pendampingan di super team sendiri, kita tuh membuat ke tim brandnya tuh membuat customer persona. Misalnya siapa orangnya, deskripsinya apa, gitu ya. Dia sebagai apa? Ini sebagai contoh, ini tuh adalah aktivitas untuk sebentar saya lupa ini. Kesibukan sebagai ini untuk ini makanan diet. Jadi produk brandnya produk diet, targetnya siapa sih orang-orang menggunakan produk diet? Nah di riset siapa gitu ya, user segmennya siapa, demografiknya apa gitu ya, dibutuhkannya apa. Di sini membutuhkan makanan yang bersih dan sehat, packaging yang mudah untuk dibawa, makanan yang rendah lemak dan tinggi protein. Nah apa yang dia dapat dari perasaan ketika dibutuhkan itu? Dia senang melakukan aktivitas untuk menunjang kehidupan lebih sehat. Nah, makanan yang diet itu, makanan yang berprotein itu memiliki penunjang untuk kehidupan dia lebih sehat. Social belief apa? Social belief di sini tubuh ideal menjadi faktor kecantikan kemudian untuk perempuan ini. Trend healthy lifestyle yang meningkat. Dibutuhkan tubuh dan mental yang sehat untuk menunjang produktivitas dalam bekerja. Nah, itu adalah social belief dia. Jadi ada efek dalam sosialnya. Kenapa sih ada nanti button scarf misalnya di komunitas? Kenapa? Karena itu ada komunitas feeling sosial kan, social feelings kan. Dia merasa punya teman, dia merasa punya saudara, dia punya keluarga, dia punya kelompok gitu. Kebutuhan dan pribadi dia dalam sebuah fungsional tidak ada, hanya kepada sosial aja gitu, social treatment aja. Maka kita harus membangun seperti itu. Terus apa? Buying behaviornya apa? Buying behaviornya meriset produk makanan apa saja yang menunjang kebutuhan sehari-hari, selalu mengecek ingredient sebelum membeli makanan. Jadi kita harus tahu kira-kira nih orang-orang kalau membeli produk kita tuh dia nyari apanya sih? Apakah semua nyari harga? Belum tentu.
ya enggak? Siapa tahu nyari kualitas, siapa tahu nyari fitur, siapa nyari garansi, siapa tahu nyari yang lainnya. Nah, kita harus tentukan customer persona yang kita target itu orang seperti apa. Makanya ngomongin sebuah industri usaha gitu ya dalam digital marketing, jika ingin membangun hal yang baru, maka buatlah sebuah produk yang segmented gitu, yang memang punya niche marketing gitu. Contoh kayak tadi makanan diet ini gitu. Karena nggak semua orang suka makan diet ya gitu. Tapi dia buat meskipun niche marketnya kecil mungkin dilihatnya, tapi ternyata berkembang. Karena ternyata di situlah ada peluang-peluang orang mau hidup lebih sehat. Maka harus diberikan pengenalan, edukasi tentang kehidupan sehat terhadap makanan itu seperti apa. Oke, next. Ya, selanjutnya apa? Tadi kita udah ngomong personanya gitu ya. Tadi udah ngomong buying behavior juga. Nah, sekarang secara keseluruhan, ketika kita sudah menemukan customer persona, kita harus tahu ya teman-teman, ada behavior pembelian yang berbeda saat ini, alur yang berbeda. Kita akan next lagi. Nah, yang dulunya kita ngomongin tentang AIDA gitu ya. Misalnya orang dari nggak tahu dia tahu gitu ya. Udah tahu dia interest nih. Oh, oke, consideration dia interest. Terus dia nyari tahu. Udah gitu dia menentukan nih desire. Oke, dia beli atau enggak nih? Beli deh. Beres. Kalau satu enggak. Sekarang itu orang-orang tuh udah masuk kepada AISAS. Mungkin rekan-rekan atau saya pun pribadi seperti itu ya. Pernah nggak kita ke mall gitu, ke toko gitu ya. Terus udah ke toko, kita lihat baju gitu ya. Wah, bagus nih baju. Berapa nih? 2.000. Bentar, di Shopee berapa ya? Dicek dulu Shopee. Atau misalnya cek Shopee, terus nanti Tokopedia, gitu ya. Gitu. Biasanya perempuan-perempuan ya, awet-awet ya, kayak gitu ya. Wah, beli, cari yang murah lagi, gitu. Cari yang apanya, kayak gitu ya. Nah, poinnya adalah ada aktivitas searching dulu, gitu ya. Ada aktivitas searching dulu. Kenapa? Karena dia mencari tahu dulu mana yang membuat dia cocok dalam hal ini, gitu ya. Jadi attract, interest, searching. Setelah searching, dia ada fase jenuh. Gitu ya. Fase jenuh maksudnya udah oke, saya udah nyari beberapa brand atau nyari produk lain, udah jenuh nih, tinggal saya harus beli. Gitu kan? Maka dia melakukan action. Nah, ketika dia udah melakukan action, biasanya karena kita ingin mengapresiasi diri kita akan melakukan sebuah aktivitas sharing. Ya, sharing ke teman-teman kita, tahu ini saya beli jaket bagus banget loh, kemarin beli sini kayak gitu. Karena ada kebanggaan, karena udah kita punya effort di dalamnya mencari tahu dan sebagainya. Bahkan di beberapa marketplace pun ada ulasan. Gitu ya, makanya sekarang aktivitas orang melakukan ulasan. Nah, di sharing ini sebenarnya adalah aktivitas yang memang harus dilakukan dan saya sudah lakukan ini. Di aktivitas sharing, turunan dari sharing ini, apa sih yang kita lakukan di sharing ini disebut dengan UGC. Ada yang tahu UGC apa? Ada yang tahu? Ini penting, nggak tahu. Ini sampai Facebook pun itu merekomendasikan loh sebenarnya. Nggak tahu. Oke, UGC itu adalah user generate konten. Jadi orang-orang yang menggunakan produk kita dibuatkan konten. Nah, salah satunya ulasan. Ulasan itu adalah UGC. Teman-teman kalau punya Instagram, ada yang nge-tag di produknya, itu adalah UGC. Kalau zaman dulu namanya word of mouth, kalau sekarang kan nggak ngomong mulut ke mulut ya di sosial media, itu sebenarnya UGC, user generate content. Nah, makanya ada aktivitas optimasi di marketplace, di website, di sosial media gitu ya. Kita perlu melakukan aktivitas di mana mereka harus pede gitu ya, bangga, percaya diri dan menggunakan produk kita sebagai konten mereka di sosial media. Makanya kalau kita brand apa di IG yang taggingnya banyak, itu menambah percaya diri. Menambah kepercayaan diri, menambah orang, ternyata banyak yang menggunakan produk ini. Nah, itu disebut dengan UGC. Nah, terus gimana strateginya atau cara eksekusinya? Kalau kita nunggu orang untuk melakukan ulasan, lama dong, ya enggak? Bagaimana caranya? Saya bikin sistemnya. Nah, ini mulai bahasa baru nih. Jadi di UGC ini sebutannya adalah PFM. Pernah dengar? Oh, ya. Oke, namanya adalah PFM Periodic Fits Modeling. Oke, ini ntar dites ya di akhir, ada 20 soal esai. Enggak bercanda. Jadi ngomongin PFM Periodic Fits Modeling adalah saya akan menentukan beberapa komunitas orang-orang secara follower range-nya 1.000 sampai 5.000 di Instagram, itu melakukan aktivitas user generate content. Pernah nggak rekan-rekan semua di sini mungkin ya, ada yang teman-temannya yang bukan influencer tapi nge-review produk skincare. Ada yang tahu siapa skincare yang bisa gitu? Body care? Scarlett. Yang awalnya teman-teman kita biasa ikut review juga.
Ini influencer bukan, review iya gitu kan. Kenapa? Itu disebut dengan jugesi gitu. Mereka dengan percaya diri menyebarkan secara masif kemenangan bawah secara influencer atau aktivitas akun sosial media mereka untuk mereview produk kita. Nah, sehingga perbanyak tagging kepada akun kita, sehingga orang menjadi awareness tuh. Baik lagi dari sharing ke attract. Jadi misalnya saya, follower saya misalnya 1000, teman-teman 1000 saya ini kan kebanyakan personal saya, benar nggak? Kalau influencer yang di atas 10.000 udah pasti tuh nggak akan mungkin dekat secara personal di sosial media. Orang-orang yang follow saya nggak akan kenal sama saya, begitu pun sebaliknya. Tapi orang-orang yang di range-nya di bawah 5.000 mungkin followernya masih dekat-dekat mereka juga, teman kampus, teman kuliah, teman lama, teman kerja dan sebagainya, atau saudara dan sebagainya. Sehingga ketika saya mereview produk itu, kepercayaan di follower saya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena ini Mas Ali pakai produk ini nih, jadi bagus ya, bener ya gitu. Makanya disebutlah dengan PFM ini. Berbayar nggak Mas? Berbayar, sama saya dibikin komunitasnya. Jadi saya bikin orang-orang, saya kasih bisa dua pilihannya, kasih produk atau kasih harga. Biasanya postingnya murah, 50.000, 100.000 juga cukup. Karena followernya juga nggak banyak. Tapi dibikin rutin, seminggu sekali ngepost ya. Tapi bukan menjual produk ya, tapi melakukan aktivitas dengan produk kita. Sehingga dia sebagai user, ingat, bukan endorsement. Kita ngomongin endorsement. Kalau endorsement orang udah tahu, kita juga kalau lihat ini mau endorse nih udah beres, nggak tertarik kita juga bisa jadi. Karena kita paham endorsement. Tapi ketika kita melihat dia user, misalnya lagi jalan cuma di tag doang produknya, lagi duduk di tag doang, ngomongnya juga bukan ngomong soal produk 100%, bukan ngomong produk, mungkin 30% ngomong produk, 70% captionnya ngomongin tentang aktivitas dia untuk ngajak orang berinteraksi. Itu akan membuat orang lebih merasa ini lebih halus gitu, nggak hard selling gitu. Sehingga di situ membuat orang-orang jadi kepo kepada si akun Instagramnya. Gitu, jelas ya? Jadi penting banget kita harus tahu bahwa behavior customer sekarang prosesnya adalah ISAS. Gitu ya. ISAS yang membuat aktivitasnya sharingnya harus dilakukan. Oke, next. Nah, sip. Oke, ada suaranya ya. Siap? Udah siap? Oke. Dari awal ya. Bismillah, apa ya? Pengen jawab boleh sambil lihat kayak gini. Ya, nggak ada yang benar ya. Earphone ternyata ya. Oke. Dipakai tadi? Nggak ada di awal, nggak ada. Ya. Oke, jadi poinnya apa? Apa yang didapat? Ada yang bisa nyimpulin nggak? Apa yang bisa disampaikan dari si earphone tadi? Pemakainya nggak sekarang kan ada orang. Iya, jadi noise reduction. Jadi nggak saking bagusnya si earphone-nya, betul, kedap suara. Nah, itu kenapa baik lagi kepada tadi. Fiturnya adalah fitur dulu baru penawaran. Kalau misalnya kita ngomongin tadi si tadi ya, itu ngomongin fitur dulu, dia bilang hilang. Kebayang nggak kalau kita tahu iklan? Boring nggak? Kita buatkan budget iklan, kita iklankan di Facebook, di YouTube, di Google, di mana, kayak gitu. Ada orang punya waktu nggak lama, 3 menit, 1 menit, 2 menit kita nonton kayak gitu? Nggak ada. Makanya hati-hati dalam membuat sebuah konten. Kalau misalnya kita posting ini di sosial media, namanya tempat sosial media, nggak dipaksa, orang mau lihat bisa lihat. Ya enggak? Oh, apa nih? Bagus, entertain gitu ya. Oh, keren, sepi kotanya. Tiba-tiba endingnya adalah ternyata noise reduction, dia pakai earphone. Tapi kalau bisa jadi kalau di paid traffic di iklan, aktif iklan dibalik. Dia keluar rumah, berisik, pakai earphone, hilang semuanya. Seolah-olah sendiri dia di kota itu. Nah, buat apa? Jadi penawaran dulu. Produknya dulu dikasih tahu, baru fiturnya. Kenapa? Biar orang menentukan, ini mau jualan apa gitu kan. Makanya kadang-kadang ada orang yang datang, halo Kak, apa kabar? Saya mau butuh waktu ya. Kan butuh waktu buat apa dulu nih gitu. Kita nggak pernah, kita dalam ambang bingung gitu. Diajak ngobrol, ini ke arah mana nih? Baru tengah-tengah dia baru ngurusin produk. Kalau itu menjadi sebuah aktivitas iklan, advertising gitu ya, beriklan, itu kan mengganggu sebenarnya. Apalagi kalau kita dapat iklan di sosial media, Instagram, dan apa, tiba-tiba apa kan lama, nunggu lama 1 menit, 2 menit, apa gini kan nggak jelas gitu. Udah gitu sampai ending, oh saya mah nggak butuh earphone, jadi kayak gitu kan. Sia-sia. Sedangkan iklan menggunakan budgeting. Makanya dibalik. Earphone dulu, produknya dulu gitu ya. Baru nanti selesainya adalah ngomongin fitur. Nah, ingat, jadi ngomongin awareness, consideration, conversion, repurchase dan juga loyal, tahapan-tahapan itu semua harus ditentukan kita mau organik atau paid traffic. Gitu ya. Oke, next.
Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya nanti akan saya bahas per poin. Tentukan matriks atau goal apa saja di setiap channel yang kita gunakan. Oke, jadi kita organik. Organik itu ada apa aja sih, gitu ya? Tadi optimasi organik itu apa aja sih, Mas? Kalau misalnya di paid traffic apa aja sih, Mas, gitu ya? Maka sebelum kita memulai poin-poin itu, tentukan dulu metriknya apa, goalsnya apa. Jangan sampai kita mau buka semua channel, semua optimasi nggak ada yang berjalan. Kenapa? Karena nggak ada metrik atau goals, nggak ada targetnya. Nah, ada apa aja sih di organic dan juga paid traffic optimization? Next. Nah, yang pertama adalah ngomongin organic optimization, ada social media channel. Oke, kita akan membahas di kasus sekarang. Boleh sekarang saya tanya ya, teman-teman bisa jawab. Oke, yang pertama Instagram. Targetnya apa? Kita mau organik. Metriknya apa? Goalsnya apa? Teman-teman punya usaha, buka di Instagram, target di Instagram mau ngapain? Ya, kalau metrik itu berupa angka, jumlah, follower, oke, follower, oke. Apalagi? Reach, ya, oke, sama reach, oke. Apalagi selain IG? Channel selain IG? TikTok. Ini kita ngomongin channel ya di sini ya. TikTok. TikTok apa? Metriknya apa? Metriknya apa? View. Apalagi? Share. Apalagi? Follower butuh nggak? Butuh atau nggak? Ada yang butuh ada nggak? Kenapa nggak? Di situ soalnya follower satu penjualan itu. Nah itu ya. Nah itu perhatikan, harus di riset. Karena setiap channel memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. TikTok itu nggak butuh follower, butuhnya view. View apa? View konten dan atau lagi apa? Live. Live dulu baru keranjang kuning. Ya, dia harus nonton dulu, nonton konten dulu, live dulu baru ke keranjang kuning. Karena journey-nya ke TikTok itu seperti itu, buka dulu konten, buka dulu live, baru keranjang kuning. Gitu ya. Nah, maka targetnya adalah di TikTok sendiri adalah view, ke konten dan juga live. Gitu ya. Terus ada lagi nggak kira-kira sosial media yang digunakan di brand, di usaha gitu, di online? Ada nggak sosial media? Kita ngomong sosial media. Facebook. Oke, IG dan Facebook ya ini satu. Oke, ada lagi selain itu? YouTube, oke bisa. Apalagi? WhatsApp bisa. WhatsApp jadi sales channel ya, jadi penjualan. Oke, ada lagi? LinkedIn bisa nggak? Bisa. Buat apa? Ini menarik nih sebenarnya nih. Ayo. Ini penting ya, karena balik lagi kita mau optimasi ya teman-teman. Kita harus tahu kalau kita jualnya kemana kan. Itu kenapa kita butuh customer persona. Kalau kita punya customer persona, kita tahu kerjaan mereka ngapain. Nah ini kemana nih? Saya ngobrol sama tim sidak nih. Di situ aktivitas pondok digital gitu ya, rumah hijrah itu salah satunya adalah ngomongin tentang donasi, infak. Ya enggak? Siapa target customer personanya? Para pekerja, para pengusaha. Di mana pekerjaan pengusaha melakukan aktivitas? LinkedIn. DP Foundation pun sama, bisa ngambil data kita di situ. Konvensi, sosial media juga, LinkedIn tuh. Tempatnya sharing, tempatnya apa? Orang nggak ke sana. Kemarin saya ngisi di workshopnya Kang Dewa. Ada orang usahanya sepatu kulit, yang kerjanya orang pekerja, nggak kepikiran ada LinkedIn. Oh iya ya, masih bisa. Nah kan nggak riset kan saya. Sayang banget capek-capek di sosial media yang luas kayak Instagram. Ternyata LinkedIn pun bisa kepake ketika aktivitasnya lihat dengan aktivitas mereka. Kan sepatu formal tadi bisa bikin tips untuk tampil percaya diri dengan kami. Tips saat interview, kasih tipsnya, endingnya nanti organik kan. Penawaran terakhir produknya adalah gunakan sepatu kami karena kami tahan lama saat kamu melakukan aktivitas mobilitas di pekerjaan kamu. Kan rekomendasi. Apalagi kalau ngomongin tadi infak, sedekah, donasi, itu kan bisa jadi minimalnya bisa. Kemarin ngobrol berapa minimalnya mau belajar? Oh bisa 100.000 juga bang, 50.000 sehari bisa. Ya udah aktivitas para pekerja startup bisa kan ikut ini. Angkat isu-isu yang layoff sekarang, gitu. Atau angkat apa? Temanya diangkat, akhirnya dibikin di-push di situ, dioptimalkan di situ. Kenapa? Customer personanya jelas. Apalagi fitur LinkedIn banyak lagi. Sekarang saya lagi pengembangan LinkedIn dan Twitter. Twitter lagi dikembangkan. Jadi nggak hanya 1, 2, 3 ini doang. Ini udah optimasikan sekarang di beberapa brand. Karena behaviornya berbeda, tapi secara personanya sama. Gitu. Ada orang yang suka curhat di Instagram ada, di Twitter ada. Ada orang suka diskusi di Twitter ada, di ini ada. Fatherman tuh, saya juga ngasih saran. Tempatnya cerita, tempatnya sharing, bikin course sharing, tapi bukan hanya di situ, tapi di Twitter.
Twitter tempat nge-tweet kan, tempat kata-kata terbatas, mereka hanya bisa tweet, gambar-gambar jarang tuh tweet, nge-tweet gambar meme aja dia. Nah, bikin aktivasi itu. Udah organiknya apa? Baru ngomongin paid ads-nya. Paid traffic-nya, iklan di LinkedIn, iklan di Twitter, iklan di mana? Dibikin funnel-nya. Nah, coba ya, mulai mikir nih, mulai gini. Oke, udah mulai serius nih. Oke. Mulai terlihat agak kabut-kabut asap emang. Oke. Ini mulai ngomong sosial media channel ya. Belum, kita kayaknya sampai jam 8 kayak. Kayak boleh lagi Pak. Kan enggak akan deh. Nah, sosial media channel ya. Jadi baik lagi, kalau kita nggak tahu customer persona kita, nggak tahu aktivitas customer persona kita mau tahu di mana dia kerja, di aktivitas di mana. Harus di riset. Ingat ya, kalau kita udah tahu basic kita kemana dan optimasi kita kemana, insya Allah ada jalannya aja. Saya pun awalnya nggak tahu LinkedIn bisa digunakan, Twitter nggak bisa nggak pernah tahu. Kalau saya nggak riset duluan, saya riset ketahuan, oh LinkedIn ternyata bisa diiklanin loh. Oh ternyata ada funnel awareness consideration sampai conversion di LinkedIn. Oh Twitter itu bisa meningkatkan follower pakai iklan. TikTok pun sama, bisa meningkatkan follower di Twitter, di TikTok loh. Dicari sama saya semuanya. Dibikin optimasinya sehingga kita tahu target kita mau ngapain gitu. Bahkan Instagram pun bisa ada iklan buat naikin follower. Nah baik lagi, jangan sampai kita menggunakan sosial media channel tapi nggak tahu metriknya mau kemana, goalsnya mau apa, sehingga optimasi organik sama si paid trafficnya nggak tahu, nggak jelas. Budget yang dikeluarkan yang penting ada aja, padahal ada budget yang dikeluarkan untuk meningkatkan follower, meningkatkan reach, awareness, traffic dan sebagainya ada. Yang kita tahu kan cuma traffic sama conversion jadinya, atau nambahin reach tapi nggak naikin follower. Nah itu perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya adalah konten sosial media. Nah ingat teman-teman, kalau kita udah ngomongin sosial media channel yang tadi kita bahas di sini, ya kontennya pun harus berbeda. Jangan sampai sama aja. Karena kenapa? Konten yang kita buat itu harus menyesuaikan dengan customer persona kita balik lagi. Gitu. Contoh ya, saya kemarin ada penampilan brand fashion muslim, targetnya ibu-ibu. Di TikTok dia nggak jual produknya. 50-50 atau bahkan 60-40 itu 60%-nya itu adalah dramanya ibu-ibu. Jadi kayak curhat tetangga, ngobrol sama tetangga, cerita tentang aktivitas ibu-ibu, orang tuh suka. Oh ini mah kayak tetangga saya emang kan gitu. Oh ini mah oh iya jadi curhat. Jadi tempat komunitas, tempat orang jadi engage ke sana. Ketika dia suka dia melakukan pembelian. Maka dia bikin awalnya dia konten FYP terkenal dulu dari cerita tentang drama ibu-ibu, cerita ibu-ibu, baru diangkat kepada penjualan keranjang kuning ataupun live-nya. Begitupun di Instagram, begitupun LinkedIn. Bahkan kalau LinkedIn ya, menariknya LinkedIn itu seperti Instagram tapi kayak Facebook. Jadi bisa ngeposting, Instagram Facebook kayak Twitter. Jadi kalau kita ngeposting, orang nge-like postingan kita, orang nge-comment postingan kita, itu otomatis nge-share di profilnya mereka. Semasif itu loh. Jadi saya bikin posting nih, terus orang nge-like, itu langsung ada di postingan mereka. Follower mereka, tujuan kita apa, narasi kita apa, bahasanya seperti itu kadang-kadang. Kita ada buat siapa, buat apa, manfaatnya apa, fungsinya apa, tujuannya apa, berguna untuk siapa dan apa. Sehingga orang-orang jadi pengen ke kita. Kayak gini nih, ini kan sebuah mini campaign, kayak aktif kayak gini kan. Mengundang saya, ngundang siapa pemateri, itu narasi untuk mengajak teman-teman saya untuk menambah ilmu gitu kan. Itu narasi sebuah mini campaign, tujuannya ada lagi pasti. Seperti itu. Terus selanjutnya apa? Database. Nah ini biasanya orang-orang suka punya tapi bingung diapakan. Misalnya ada orang yang melakukan pembelian database gitu ya, ada nomor alamat email, WhatsApp dibiarin. Bayangin sekarang kalau teman-teman yang menjalankan marketplace udah nggak bisa dibaca kan, sengeri itu loh sekarang, dibatasi. Gitu. Bisa nggak mas? Bisa. Biasanya saya pakai RM-nya Shopee, saya minta ajuan dapat. Tapi kan RM terbatas, nggak semua orang dapat. Nah, bayangin kenapa di workshopnya Kang Dewa atau saya pun menjalankan kita harus membuka website sendiri. Kenapa nggak ada batasan? Kalau di marketplace ada batasan. TikTok udah mulai itu dihilangin. Shopee udah jelas gitu ya. Jadi, ya makanya. Jadi sekarang harus hati-hati. Kita udah melakukan akuisisi aja, retensinya ke mereka. Mereka yang meretensi itu, mereka melakukan akses produk selanjutnya apa yang bisa jual. Dan kalau kalian tahu, mereka juga membuat produk kayak kita loh. Hati-hati loh. Misalnya saya punya produk sepatu, saya jual di toko Oren misalnya, Shopee, Lazada, mau tahu, ini sepatunya Mas Ali, oke nih, dia bikin sendiri. Dia bikin produksinya, targetnya siapa? Target yang pembeli saya, kan saya nggak punya database-nya. Oh, hati-hati loh, kayak gitu tuh udah terjadi seperti itu. Kita aja yang nggak tahu kalau itu punya Shopee. Padahal masih punya Shopee juga, atau punya Tokopedia, atau punya Lazada, emang kayak gitu. Karena mereka harus punya pemutaran kan dalam sebuah bisnis, harus berkembang. Orang mereka bakal duit terus, diskon dan sebagainya, ya enggak? Dari mana dia harus punya bisnis selanjutnya di bawahnya untuk bisa meningkatkan penjualan dalam sebuah perusahaannya.
Maka dia harus riset customer mereka sendiri untuk membuat duplikasi bisnis mereka sendiri. Ini rahasia umum sebenarnya. Ya, jadi database itu dikumpulkan. Mulai dari sekarang, aktivitas apapun, kumpulkan nomor WhatsApp, email, nama, itu udah harus dikumpulkan. Buat apa? Aktivitas retention. Nanti masih seperti ngomong si CRM tadi, Customer Relation Management. Dia melakukan aktivitas untuk personal treatment kepada si customer ini, sehingga mereka mau melakukan pembelian selanjutnya kepada kita dan mau merekomendasikan ke orang-orang secara gratis. Oke? Nah, seperti apa? Live streaming. Nah, ini penting. Nah, ini hal yang baru yang sebenarnya udah rame aktivitasnya, khususnya di TikTok gitu ya. Ini live streaming, kalau teman-teman tahu, sebenarnya aktivitas live streaming itu udah kami lakukan dari tahun 2018 sama saya, itu di Facebook. Jadi sampai sekarang ada brand fashion yang di live Facebook 12 jam, sekali live itu 100 sampai 200 views. Seharinya bisa 1000 produk keluar di Facebook. Orang nggak tahu nih kan, oh Facebook bisa ya gitu kan. Itu ada aktivitasnya. Kita aja nggak pernah tahu. Karena kita nggak pernah membuat customer persona kita nggak pernah membuat target audiens kita, sehingga seperti itu teman-teman. Nah, harus lakukan seperti itu. Riset Facebook, bahkan orang-orang Facebook itu orang-orang yang punya secara kemampuan belinya tinggi, tapi tinggalnya di daerah-daerah. Nah, itu punya Facebook biasanya. Karena nggak lebih oke, nggak gaptek kayak Instagram itu gaptek gitu. Mungkin di Facebook orang-orang lebih umum gitu. Untuk orang-orang menengah ke atas, secara usia misalnya 30 ke atas, misalnya Facebook lebih aman gitu. Mungkin orang tua kita pun sama masih bisa memegang Facebook ketimbang Instagram dan sosial media lainnya. Nah, itu dikejar sama mereka. Live aja. Order di mana mas? Order di WhatsApp. Sehari 1000 pembelian. 12 jam live nggak berhenti. Sekarang kita ngomong gini lagi live juga nih. Itu Facebook. Makanya sekarang turunan di TikTok dikurangkan. Rame di TikTok. Jalankan gitu. Saya kalau udah ngomong kayak gitu, nah ini teman-teman harus melakukan hal itu. Saya tuh kalau saya mau optimasi, saya cari orangnya sampai ketemu orang TikToknya. Saya wawancarai, saya interview sampai saya tahu konkret datanya. Sampai ngomongin angkanya berapa untuk meningkat sampai gitu. Kenapa? Karena saya pengen optimasi. Akhirnya ada aja jalannya, insya Allah gitu. Oh ketemu orang relasi TikTok, oh ketemu gini, ketemu ngajak ngobrol, oh kejar ilmunya, cari informasi, catat sama saya kembangin lagi. Sampai akhirnya dapat relasi-relasi yang lainnya. Makanya ingat, live streaming itu menjadi salah satu aktivitas organik. Tinggal kita siapin manpowernya saja, effort baik lagi. Sejauh apa kita bisa meningkatkan effort kita untuk live streaming. Selanjutnya Gesi, ya Gesi udah saya bahas tadi ya, ngomongin juga Gesi dan juga BFM-nya. Oke, next. Ya, nah ini selanjutnya adalah ngomongin paid traffic optimization, gitu ya. Nah, kalau optimization ini adalah ada 4 poin utama: Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads, Marketplace Ads. Ini umum lah, ya umum. Nggak kalau LinkedIn, Twitter Ads nggak saya masukin karena itu lebih ke optimasi yang memang lebih detail, lebih serius kepada aktivitas iklannya. Meta Ads kita tahu, Facebook Ads sama IG Ads. Oh satu lagi, Facebook tuh sekarang udah ada namanya live producer, udah lama sebenarnya. Jadi kita bisa review aktivitas Facebook Live itu di laptop, udah bukan lagi di HP. Gitu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang melakukan live streaming TikTok nggak tahu cara baca live-nya cuma tetap HP doang. Padahal di laptop ada juga. Di TikTok juga ada live studio. Ada banyak aktivitas TikTok yang saya bisa saya nggak bisa cari di sini, tapi banyak banget aktivitas TikTok yang bisa itu membuat omsetnya besar. Ada di TikTok juga skincare, dia jualan di situ. Satu produknya terjual 300.000. Bukan harga ya, produknya. Jadi satu produknya terjual 300.000 pieces. Karena optimasi TikTok, karena dia tahu strateginya. Nah, saya juga tahu caranya seperti apa, udah pernah ngomong sama TikTok, dikasih tahu kayak gini caranya. Effort dan juga budget lagi. Nah, ngomongin Meta Ads tadi, Meta Ads mau apa? Facebook, IG. Meta Ads pun kalau misalnya teman-teman di sini menggunakan aktivitas iklan Facebook gitu ya, Facebook dan IG, ada namanya Cipas. Ada yang tahu? Tahu yang dari Shopee. Ya, dari Shopee ya. Nah, itu pun sama optimasi juga. Itu membantu audiens Instagram, audiens Meta untuk diarahkan kepada marketplace. Bisa Shopee, Tokopedia, Lazada, Laku, JD.ID bisa juga dipakai. Cipas itu bukan hanya Shopee doang. Selanjutnya TikTok Ads. Nah, kalau TikTok Ads budgetnya udah tahu ya mungkin ya, TikTok Ads di no dashboard itu lumayan mahal, sehari 200.000. Tapi kita bisa pakai mobile. Kalau pakai iOS, pakai iPhone biasanya pakai koin. Kalau misalnya pakai Android biasanya bisa langsung masukin saldo aja. Yes, itu 15.000 satu kali. Minimum budgetnya 15.000. Tapi tahapan funnelnya hanya di awareness doang. Biasanya untuk meningkatin views live atau views konten doang. Tahapan awareness aja, yang penting rame gitu. Makanya saya pernah nanya, kalau misalnya teman-teman nanya, Mas kalau best practice iklan di TikTok tuh ngapain? Saya pernah ngobrol sama agensi TikTok. Mereka itu menjalankan iklan saja untuk peningkat follower itu sampai 10 juta nggak ada pembelian. Memang targetnya untuk naikin follower dulu. Naikin traffic dulu. Traffic buat live sama viewsnya. Jadi 200.000 sehari, ya sekarang 10 juta berapa tuh hitung aja. Nah jadi dari situ baru bisa jualan karena belum ada pasarnya.
Biasanya kan dari live nambah follower gitu kan ya, nambah segalanya, efeknya ke sana tuh lama-lama menemukan pembelian. Nah itu makanya ngomongin optimization dari paid traffic ini adalah lebih ke kuat budget kita aja. Berapa budget kita? Terus berapa sih persentase budget satu bulan? Bisa ada pertanyaan kayak gitu ya. Biasanya 5% minimal dari target omset satu bulan. Nah, tergantung besar omsetnya berapa, diperhitungkan itu minimal 5%. Biasanya bisa lebih besar. Oke, selanjutnya Google Ads. Google Ads ada dua ya, SEM, Display Network. SEM ya berarti search engine yang kalau kita searching di Google langsung ada. Kalau Display Network yang ada di website ataupun di YouTube Ads gitu ya. Aktivitas visual di YouTube-nya gitu. Selanjutnya Marketplace Ads. Nah, kalau dari 1-2 itu aktivitasnya dari awareness, consideration sampai conversion, retargeting, repurchase. Google Ads biasanya udah masuk ke uang tuh, traffic, consideration ya. Maksudnya consideration, conversion udah masuk di Google. Marketplace Ads itu sama, consideration sama conversion. Orang-orang yang udah pengen tahu beli apa. Makanya ini risetnya kalau saya satu produk, kalau saya ngasih tahu best practice saya, satu produk saya bisa mencapai minimal 50 kata kunci satu produk. Gitu. Kenapa? Harus di riset. Kita harus tahu mana kata kunci yang oke. Optimasi, baik lagi. Ini kita ngomongin optimization, bukan basic. Satu produk 50 kata kunci di riset, tiap hari dicek. Barusan tadi pagi saya habis meeting juga, saya cek berapa, bahkan hitung berapa jamnya. Misalnya dari 24 jam, misalnya kamu cek dari jam 3 sore sampai jam 12 malam berapa biayanya, dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi sekarang berapa. Dari jam 12 malam Pak sampai jam 8 ada 8. Totalnya ada 31, 8-nya dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi ini, 7, saat sisanya dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Berarti kan tahu, oh berarti orang melakukan pembelian di antara jam 3 sampai jam 12 malam. Optimasinya ngapain? Oke, saya mau nanya sekarang. Kalau misalnya saya melakukan marketplace ads nih, ya, saya menjalankan tiap hari melakukan iklan, ada uang keluar kan? Terus saya tanya nih, misalnya ke tim karyawan saya, berapa hasilnya? Jam 8 pagi, dia bilang jam 3 sore sampai tengah malam, saya cek tuh ada sekitar berarti kalau 7, berarti berapa tuh? 29 ya? 24 ya? 24 produk dari jam 3 sampai jam 12 malam. Nah, dari jam 12 malam sampai jam 8 ada 7. Nah, apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Optimasi apa yang akan saya lakukan? Ayo, kira-kira apa? Bingung ya? Ini mulai ngitung nih sebenarnya. Ya? Bid iklannya naikin. Budget iklannya. Oh, berarti kalau gitu saya harus naikin budget iklannya nanti jam di hari ini jam berapa? Bisa di hari Selasa, di Senin berarti naik nih jam 3. Selesai ini belum tentu. Bahkan ngomongin Facebook lagi, Mas, kalau kita live Facebook ya, misalnya ada nanya misalnya, Mas kan live Facebook, live TikTok itu bisa di-boost ya buat naikin. Emang Facebook live nggak bisa, tapi ada caranya. Sama saya di trik aja, saya cari hackingnya gimana buat naik karir live. Nah ini lagi testing saya dulu sekarang. Jadi live Facebook itu nggak bisa di-boost. Tapi bagaimana caranya live Facebook itu meningkatkan views-nya lebih banyak, itu ada caranya saya nemu. Dan itu alhamdulillah hasilnya ada. Yang awalnya sehari orang 200.000 penjualannya, dia ada brand baru jualan di Facebook, nyobain 200.000, 300.000. Kemarin terakhir saya dapat sehari 2 juta keluar. Nah berarti ada works. Tapi saya bilang ini coba tes lagi ya, jangan dulu senang, kita cek dulu, bener nggak? Make sure lagi iklannya, make sure lagi ini ya, dilakukan aktivitasnya. Optimasi baik lagi. Gitu ya. Marketplace ads pun sama. Ada 3, traffic toko, kata kunci dan juga produk serupa. Nah, nanti di riset produk serupa dan juga kata kunci mana yang bagus dioptimasikan. Nah, buat apa Mas kalau traffic toko kan cuma traffic doang? Itulah untuk alasan kenapa kita pakai CPAS. Karena kita akan meretargeting orang-orang yang sudah mengunjungi toko kita. Nah, caranya gimana? Caranya mungkin nunggu dong. Nunggu berapa lama untuk orang datang ke toko kita? Nah, salah satu optimasinya adalah menggunakan iklan marketplace, mentrafikkan mereka ke toko kita untuk tadi kita retargeting di Instagram dan juga Facebook kita. Nah, ini putar-putar nih. Ini putar-putar. Gitu ya. Pakai kata kunci kompetitor. Nah, bisa jadi kata kunci produk, general product gitu ya. Produk keyword gitu ya. General keyword gitu ya, dan juga kompetitor keyword. Biasanya melakukan hal itu. Oke, next. Nah ini pas bentar lagi ya. Nah terakhir, ini nggak kelihatan ya sebenarnya. Terakhir adalah saya melakukan aktivitas one liner. Nah ini tadi ada tim saya, Mas Izu, di advertising juga di tim super team. Hilang orangnya. Nah di sini kita akan melakukan one liner. Aktivitas dari awal di sebelah kiri ini tuh konten ya, konten terus audience dan juga budgetnya berapa sampai endingnya kemana paymentnya. Jadi kalau saya akan membahas gitu ya, poinnya adalah sistemnya secara simpel. Kalau kita ngomongin optimasi nggak hanya ini contoh di ads-nya ya. Kalau contoh organik juga sama aja sih. Jadi contohnya adalah kita punya audiens di mana, ya kita punya audiens di mana, diarahkan kemana ke sales channel kita. Oke, IG misalnya, kemana kita tawarinnya? Teman-teman bisa punya usaha nih, website, oke.
Sekarang saya tanya di sini, TikTok, diarahnya kemana? TikTok Shop. Nah, ini kan ada alurnya kan? Nah, dibikin kayak gini. Kontennya apa, audiensnya apa, siapa, ya, aktivitasnya gimana, budgetnya apa, alurnya gimana diarahinnya. Ini bikin one-liner kayak gini. Biar nggak pusing. Biar kalau kita lupa bisa lihat lagi, oh ini rumusnya kayak gini. Bikin rumus. Nanti ada matriksnya apa? Dari IG ke website tuh. Gitu, CTR, apa ada matrik nama-nama di iklan. Nah, ini boleh next lagi. Ini Instagram. Nextnya Meta Ads di website. Tadi udah bahas tadi ya. Ke campaign goalnya apa, ya, strukturnya masuk ke transaksi proses ke website. Scale up advance strateginya seperti apa? Jadi kok ini bagus, advance di bawah tuh. Kita udah memperkirakan. Oke, kalau ini berhasil satu campaign, audiens ini, oke, besoknya kita kayak gini caranya udah tahu. Optimasi baik lagi. Di reset. Next, ini website. Nah, ini TikTok. Bikin lagi TikTok tuh, beberapa adset, berapa apa. TikTok tuh ngeri loh, target audiensnya. Dia tuh tahu kita pakai device apa. Terus dia tahu harga device kita apa. Makanya kalau saya suka ngelucu ya, jangan-jangan ntar tahu juga TikTok kita pay later atau bukan, nyicil atau bukan. Wah, ini nyicil nih, nggak sanggup beli produk kita nih, kayak gitu. Produknya iPhone, nyicil 12 kali belum bayar. Oh yaudah, nggak usah kita bayar, kasih iklankan. Karena ngeri banget, bisa sampai tahu device-nya apa, sampai tahu kita pakai apa providernya. Indosat apa tuh ngeri TikTok tuh, sampai segitunya. Gitu. Dalam banget TikTok tuh. Makanya wajar kalau sehari 2.000, karena mungkin effort di situ lebih besar. Bahkan kalau di live stream kan, dan saya pun baru tahu ya beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu tuh saya baru tahu kalau TikTok tuh ternyata dulunya perusahaan AI. Bukan perusahaan marketplace, sosial media bukan. Tapi memang dia perusahaan yang bisa mengecek AI tadi gitu. Makanya kalau misalnya ada orang live pergi ketahuan pelanggaran atau apa tuh, kenapa? Karena sistem dulunya kayak gitu dia kerjaannya. Makanya sistemnya lebih sensitif daripada ini, gampang ke ban, gampang kena pelanggaran atau apa, karena dulunya perusahaan AI, bukan perusahaan sosial media ataupun marketplace. Wajar, jadi lebih sensitif. Gitu ya. Sip. Next lagi. Ya, terima kasih semuanya. Telat 5 menit dikit ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ayo, siapa nih ini? Ustadz aja yang ini. Silakan, Pak. Baik, Mas. Ya. Untuk TikTok ya. Semua sih buat Facebook mungkin. Untuk menemukan waktu dan yang baik itu gimana? Apakah konsisten atau gimana? TikTok overall ya, nggak nyalain doang berarti. Oke. Pertama, kalau saya ngobrol sama TikTok, yang pertama adalah memang konsistensi sehari satu harus ada. Nah, ini kita ngomong dapurnya ya. Ini sebenarnya harusnya bikin workshop. Nah, ini sharing aja nggak apa-apa, it's okay ya. Ini juga apa namanya? Jadi kalau di TikTok itu kita discuss sama orang TikTok, ini nggak mungkin Pak, pasti mereka tuh harus membuat drama. Jadi kalau teman-teman lihat TikTok banyak drama masa itu disetting, itu settingan semua. Ada yang berantem A sama artis B, itu settingan. Dan namanya itu MCN TikTok, namanya multi channel network. Jadi TikTok tuh punya agensi namanya MCN, dan itu yang mengolah isu-isu drama-drama di TikTok. Nah, jadi selain konsisten, salah satu meningkat traffic ada personality treatment. Dan orang suka dapat ada beberapa, sebenarnya saya kalau di materi TikTok ada. Materi TikTok itu ada beberapa poin yang dinaikin, salah satunya adalah ngomongin tentang personal, emosional. Jadi ada orang-orang suka aja senang lihat orang berantem, ada aja kan. Nah, itu diambil tuh. Digali juga gitu. Gitu. Yang berantem diambil gitu. Iya. Nah, terus ada yang misalnya personal touch-nya adalah yang sedih-sedih gitu ya. Yang terharu dibikin sama dia. Makanya ini kenapa brand fashion yang kami bikin itu aktivitasnya drama ibu-ibu, karena itu konsumsi ibu mau apa lagi gitu, nyari kayak gitu kan. Dia akan nunggu tiap minggu dramanya tuh. Ada yang ibunya, pulang malam dari mana kamu pulang malam kerja gini gitu. Ibu-ibunya masih muda sama ibu yang udah tua, tetanggaan, gini gitu. Jadi itu membuat orang jadi, oh ini relate banget sama kehidupan saya. Oh ini kayak gini, tapi nanti ada solusinya. Makanya ngomongin sebuah produk tidak harus ngomongin tentang produknya, tapi relate kepada user produknya. Storytelling, yes, betul sekali. Nah, ini bisa saya jelaskan tentang caption. Mungkin teman-teman sempat belajar caption. Ini poin rumus yang saya biasa lakukan. Yang pertama adalah hook, ya, story, dan over. Jadi kalau headline, hook itu headline. Jadi bisa naikin headline-nya apa, story-nya berarti storytelling, bercerita tentang apa yang diceritakan. Overnya baru ngomongin over produk. Nah, di TikTok ya berarti keranjang kuning. Endingnya adalah cek keranjang kuning. Jadi dia drama, tapi pakai pakaian produk kita, penggunaan produk kita, tapi drama. Terus kalau ngomongin di live gimana? Kalau di ngomong di live ada 3 faktor Pak. Faktor talent, faktor waktu, sama faktor produk. Jadi saya survei dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, talent si B yang sesinya 12 sampai 3,
itu bagus penjualan. Pas saya pindahkan ke malam atau pagi, bagus juga, berarti talentnya bagus, bukan waktunya. Orang bertanya, oh bukan lagi si kakak ini ya, bukan si mbak ini lagi. Jadi lebih ke personal branding dalam itu. Iya. Nah itu yang kita jaga. Nah karena tadi kita nggak menyiapkan tentang standarisasi personal branding, Pak. Seharusnya setiap talent siapapun harus dijaga personal brandingnya. Nah tapi ada orang-orang yang melakukan live stream itu yang penting ada live-nya, ya enggak? Ah ini live stream lagi ramai, ya udah siapa yang mau live masuk, yang penting live deh tiap seharian gitu kan. Nah tanpa kita tahu itu ada standarnya gitu. Kesel tadi kantor, wah TikTok nih tempat pelampiasan gitu kan, bercanda atau apa gitu kan, ngecandain live-nya kakak sendiri aja atau apa gitu, ngejokes atau apa gitu. Tapi kalau yang subuh kan orang subuh masih fresh, belum kerja, dapat hidayah beli langsung gitu kan. Wah ini bertanda saya beli nih kayak gitu kan, diadadain gitu beli. Tapi benar live penontonnya nggak banyak, tapi ikatan pembelinya tinggi. Ini dari saya tahu dari mana? Saya melakukan dan juga orang yang mengerjakannya ngomong ke saya. Dia yang ngasih tahu, iya Pak. Jadi Pak, kalau mau bagus dia jam 5 subuh Pak. Gitu ya wayana Pak, emang gitu. Kalau malam itu memang banyak Pak yang nonton, tapi kebanyakan bercanda gitu. Ya make sense ya, capek kerja pulang macet gitu, nyampe rumah pusing gitu kan. Belum makan misalnya kan gitu. Ya, jadi dia melampiaskan kepada si TikToknya. Ini menarik. Jadi baik lagi ya teman-teman, bagaimana cara melakukannya? Konsistensi udah jelas, bikin emosional atau personal treatment. Nah tentukan, nah ini pentingnya adalah sesuaikan dengan idealis brand kita. Setiap orang punya brand idealis, kita nggak bisa ranah beda-beda. Ranah kita di mana, kerjakan di situ. Jangan mentang-mentang lagi ramenya tentang berantem, kita bikin berantem. Kayak gitu juga aturannya, gitu ya. Bahkan saya pun saat itu kayak gitu, dia juga ngomong, Mas, kalau Mas Aldi punya bisnis yang kayak gini aja nggak mau Mas. Saya punya idealis sendiri, kayak gini caranya bisa. Oh bisa. Jarang ada digunakan. Oke kayak gini. Banyak caranya. Itu tuh benar-benar aktivitasnya luas banget. Gitu. Jadi kita bisa lihat, dan memang karena kenapa TikTok itu digunakan untuk orang-orang yang memang lebih merakyat. Kadang-kadang kita, oh iya viral di TikTok ya, gitu. Bahkan kalau lihat berita, kalau tahu berita, bukan nonton berita, nonton TikTok dulu. Saya beritanya di TikTok gitu. Kenapa? Mungkin lebih behind the scene gitu ya. Lebih. Ayo, apa lagi? Belum ada kebutuhan, apa lagi? Ada yang lebih simpel lagi. Karena nggak ada tempat yang dicari. Mau searching di marketplace nggak ada, di ini nggak ada. Nah ini juga harus diperhatikan. Makanya kalau orang suka ada di Bioling, suka beberapa poin gitu ya, website atau apa yang dicari. Karena kemarin ada yang bikin, ada orang bikin produk launching. Mas kita mau bikin produk launching, oke bikin aktivitasnya. Ternyata nggak ada Biolingnya. Mau launching kemana gitu? Iya lupa kan bahaya. Jadi disiapkan sama kita searchingnya kemana? Ke Bioling, diklik kemana? Ke website gitu kan. Nah nanti kalau udah searching, nah terus gimana optimasi ketika udah track interest searching nggak action? Banyak orang mau join website kita Mas, tapi nggak action. Nah harus gimana nih caranya? Ayo. Tawarin diskon. Gimana caranya tawarin diskonnya? Kan kita nggak tahu deh trafficnya berapa orang yang datang. Cuma tahu doang angkanya, tapi nggak tahu dari mananya. Retargeting iklan. Target kepada orang-orang yang sudah visit ke website kita atau marketplace lagi. Orang-orang yang sudah visit ke marketplace kita atau yang sudah visit ke website kita retargeting lagi iklan. Makanya sistemnya adalah evergreen gitu. Apalagi tadi database customer, kalau kita punya customer ribuan, itu pernah terjadi di salah satu brand yang pernah saya pegang juga. Dia ada sekitar 5.000 kontak, sama saya di retargeting sama di lookalike, di iklan serupakan. Oh itu mah panjang terus, tiap bulan ada aja hasilnya, dibiarin aja iklannya. Nah itu database penting. Jelas ya? Oke, sip. Ada lagi? Ayo, silakan yang mana? Oke, silakan. Bagian semua. Kebagian semua. Kalau untuk B2B bisnisnya, Ya. banyak kan B2C ya, Ya. yang strategi paling ini yang cocok kayak gitu. Oke, industri apa Pak? Konstruksi. Oke. Nah, sebenarnya Pak, kalau ngomongin B2B itu sama kayak B2C. Nggak jauh beda. Cuman yang membedakannya kita journey-nya tadi, orang-orang lebih tahunya di mana. Biasanya kita bikin di Google. Faktanya ada bisnis properti di TikTok laku. Gitu. Memang end user, tapi ada juga yang memang jasa mengkonstruksi properti laku di TikTok, ada juga. Nah, tinggal kita mencari customer persona kita di mana. Nah, biasanya yang saya sarankan di Google, Pak. Di Google targetin. Kenapa? Karena biasanya orang-orang melakukan di situ. Kalau misalnya di TikTok, di sosial media lain seperti Instagram, itu biasanya bisa menggunakan niche market, minatnya terperinci banget. Nah, untuk meningkatkan trafficnya. Apalagi LinkedIn bisa, Pak. Kita nggak pernah tahu ya orang-orang yang layoff itu dapat pesangon loh. Uangnya kadang bingung kemana, bisa buat bisnis, bisa apa, makanya tuh franchise bisa masuk,
Gitu, donasi bisa masuk, apapun bisa masuk. Kenapa? Karena mereka tuh orang-orang yang punya penghasilan, bahkan satu level pun berpenghasilan. Makanya jangan sampai berpikir link itu buat tempat hiring doang. Enggak, tempatnya masih luas di situ. Nggak ada aja yang pernah nyobain. Gitu, jadi bisa masuk link ini juga Pak. Gitu, konstruksi kan bisa. Apalagi tadi gampang banget Pak, tinggal Bapak bikin tips-tips aja nilai jual Bapak apa. Nah ini kan saya bahas. Dalam sebuah produk itu ada namanya USP. Ada yang tahu? Tahu. Unique selling point, betul. Unique selling point. Lipstick boleh ya? Gimana? Lipstick. Iya. Jadi kalau misalnya unique selling point adalah poin-poin unique selling kita apa? Dibuatlah dari sebuah kalimat, bukannya poin saja. Kadang kan unique selling point kita adalah terpercaya. Ini kan bosan. Enggak. Kenapa nggak gini? Misalnya produk kita terpercaya dan bergaransi. Orang diumumi, oh yaudah. Coba kalau bikin ini. Teman-teman tahu nggak sih? Kadang-kadang kalau kita bikin produk itu, kadang-kadang nggak kecewa dengan produknya. Karena kita nggak tahu keberhasilan produk atau kepercayaan original produknya gimana. Nah, kenapa ada kami itu bisa memberikan yang terbaikkan karena produk kami bergaransi, kan lebih enak daripada poin-poin saja. Nah, permainan copywriting itu sangat penting, Pak. Maka pengenalan dalam attraction ataupun dalam awareness-nya berikan sebuah ilmu, informasi, insight kepada mereka supaya mereka terinspirasi sehingga mereka percaya sama kita. Produk itu bukan sebuah kebutuhan saja, ingat. Tapi produk itu sebuah inspirasi. Tidak ada orang yang butuh pakai iPhone. Tidak ada orang butuh beli baju dari brand A. Tidak ada orang butuh beli jaket beli di mana. Tidak ada, teman-teman. Semua karena inspirasi. Kadang-kadang terinspirasi karena artis pakai brand itu, dari teman, dari gengsi, ya enggak? Dari terlihat pengen lebih percaya diri, sosial beli, balik lagi. Gitu. Oh, aman. Udah kaget aja. Oke, sip. Jelas, Pak? Jelas. Oke, next. Ya, silakan. Untuk ke brand yang awal baru mulai, untuk operasi ini kan sepertinya membutuhkan dana produksi. Oke, siap. Kontennya. Oke, siap. Ya. Dalam sebuah prinsip marketing itu tidak ada yang salah dan benar. Kalau saya menjalankan ini benar, belum tentu buat teman-teman benar. Oke, misalnya kalau saya menjalankan iklan A berhasil, belum tentu berhasil teman-teman. Begitupun sebaliknya. Jadi ini lebih kepada konsekuensi dan resiko kita ciptakan. Pertama, kalau Bapak melakukan hal itu, berarti Bapak fokus ke acquisition. Nah, maka yang harus dilakukan pertama dari USP, turunannya apa? Nah, ini material lagi nih. Oke. Jadi dari turunan USP ini, ya, dari turunan USP ini apa? Pertama, ini kita mau produk ya. Pertama adalah benefit. Differentiation. Terus satu lagi experience atau diferensi benefit fitur. Nah, ini semua akan dilihat kepada customernya. Customernya apa yang dibutuhkan? Needs, ya, yang dibutuhkan, wants, yang diinginkan, sama fear, yang ditakutkan. Nah, jadi kalau kita orang mau bikin penjualan, dia harus ada nilai urgensi dong, salah satunya. Urgensi buyer, apa yang dia takut? Nah, misalnya, apa yang dia takutkan? Takut habis promonya, takut nggak ada apanya. Nah, ini dikasih tahu cari sini. Jadi apa yang ditakutkan, kita kasih fitur solusinya. Apa yang diinginkan, kita kasih benefit. Apa yang dia butuhkan, kita ada diferensiasi atau experience tadi. Kalau di tempat lain mah fashionnya nggak ada kayak gini ya. Misalnya ada, ini contoh ya. Kayak misalnya ada yang jual parfum, ya. Biasanya parfum itu udah didapat gitu aja kan. Sama saya ini nggak apa-apa, teman-teman bisa mengaplikasikannya juga. Sama saya, setiap dia melakukan pembelian itu ada dua fitur yang kita gunakan. Yang pertama fitur fitur diferensiasi, poin diferensiasi sama poin fitur. Poin fiturnya ketika dia buka itu ada bibit baru, varian baru maksudnya, sehingga varian itu dia bisa beli lagi kalau dia suka. Kebayang? Yang kedua, ketika dibuka wangi parfumnya. Jadi pas dibuka itu udah wangi. Karena itu experience, experience pengalaman gitu. Pas dibuka tuh, kok udah kecium wanginya. Karena kan ada isu di situ. Nah, apa yang bisa dilakukan di fashion? Kembangkan. Apakah ada kain apanya atau brosur atau apa? Nah, ketika inilah menjadi nilai utama melakukan pembelian. Kalau kita ngomong sales nih ya. Jadi kita cari nilai-nilai poin utama saja di USP kita yang kita bisa jual kepada orang lain. Nah, biasanya yang pertama itu adalah ngejar harga murah terus. Nah, itu yang salah. Nggak salah juga sih, kurang tepat. Tapi kita nggak bisa tutup juga, they always masih harga murah terus. Nah, sistem saya, panjang lagi nih materi. Sistem saya, kalau twin sale itu bukan murah justru teman-teman. Kalau saya bikin brand,
twin sale itu bukan harga diskon, justru harga biasa. Yang harga murah itu pas tengah-tengah atau pas 11 gajian. Kenapa coba? Kenapa? Padahal kan twin sale kan tempatnya diskon ya. Kenapa saya bikin twin sale-nya bukan diskon? Kalian tahu nggak? Kenapa? Ayo. Ya, ulangi lagi. Kecepatan dikit. Oke, udah mulai ngegoyang ya pikirannya. Kalau misalnya kita mau jualan, bapaknya mau jualan, Pak. Berarti kita sudah penjualan. Nah, biasanya kan kita memakai twin sale kan, Pak. Twin sale tuh 12, 11, 10, 10 gitu. Biasanya kan diskon kan? Diskon 11 gitu. Saya nggak akan melakukan diskon. Saya malah di pertengahan setelah twin sale. Kan terus kan dari 1 sampai 12 kan? 1, 1, 2, 3 sampai 12, 12. Biasanya di pertengahannya tuh 13, 14, 14, 15, 16 sampai 20-an atau enggak 25 kan buat gajian. Twin sale nggak saya kasih diskon, kenapa coba kira-kira? Perang harga, karena udah banyak main harga di situ diskonnya. Justru kita ngasih harganya di tengahan, di pertengahan. Ketika dia nggak mau beli karena nggak punya duit, dia siapin 11, mana ada orang ingat sama harga? Ya enggak? Kan angka tuh bermacam-macam. Harga tuh berubah-ubah. Kadang kita nggak pernah ingat, kecuali orang-orang yang memang ingat angka, memang pinter angka gitu. Oh ini kemarin perasaan bedanya 1.000, kan kok naik 1.000 misalnya gitu kan. Nah misalnya ada beda gitu, tapi jarang ada orang melakukan pembelian. Makanya kalau ada orang suka dengan produk itu, biasanya di twin sale tuh nggak ada diskon justru. Karena orang udah nyiapin duitnya untuk beli. Ingat nih, saya 12 mau beli, saya nyiapin uang 12. Pas ke brand saya, nggak diskon ternyata, saya tahu. Yaudah nggak apa beli aja, ada uangnya, ya nggak? Atau dia nggak tahu kalau itu diskon, paling diskon potong 5.000 doang, saya tetap beli. Tapi kalau di pertengahan bulan atau di akhir bulan, ketika dia nggak punya duit, dia kan memberikan, oh ini ada uang, tinggal mikirin urgency kan? Dia punya kesempatan untuk mengupayakan untuk melakukan pembelian, atau dia merencanakan untuk melakukan pembelian selanjutnya, karena udah dapat consideration. Nah, sehingga tadi baik lagi kalau di awareness ngapain? Konten Pak, nggak bisa enggak. Kalau konten gimana? Banyak footage yang bisa gratisan. Ambil footage gratisan, kata-kata aja. Bahkan kalau misalnya ada satu skincare ya, memang ini menangnya karena personal branding dokter. Si TikToknya, konten kita bikin itu adalah kata-kata doang. Tips apa-apa pakai lagu, itu viral-viral terus. Gitu aja. Nah, apakah Bapak bisa jadi personal branding atau bisa punya nilai branding di dalam sebuah brandingnya atau produk yang bisa dijual melalui sebuah konten. Nggak perlu harus ribet. TikTok itu kan merakyat, konten apapun bisa viral. TikTok aja nggak bisa menjamin loh. Saya nanya ke TikTok, apa yang mencetus TikTok bisa menemukan VIP? Nggak ada. Bahkan ada kerjanya mereka 24 jam melihat konten yang mana yang VIP, FVP maksudnya. Jadi nggak bisa mas, kita aja manual ngecek satu. Oh ini FVP nih, bagus. Enggak ini lebih banyak. Enggak ada ini banyak kayak gitu loh. Ada kayak gitu orang manualnya. Nah jadi kejar semaksimal mungkin, gitu ya. Sip, jelas? Terus satu lagi, boleh. PFM-nya di mana? Apa? Untuk yang melakukan PFM tadi. PFM. Di mana? Itu biasanya, nah ini beda-beda Pak. Kalau misalnya di platformnya kan? Ya apakah dari ada rate-nya juga atau misalnya ada platformnya? Sip. Kalau pertama platformnya, tentu kalau di Shopee penawarannya adalah siapa yang mau beli Shopee di saya kasih diskon lewat DM. Misalnya teman-teman audiens saya nih, teman-teman saya jualan sepatu ya di Shopee, mau dapat diskon nggak? Mau. Oke, caranya kalian nge-DM saya, nanti saya kasih voucher ya. Gitu. Kenapa nge-DM? Dapat database, baik lagi. Atau WhatsApp saya ngasih voucher. Syaratnya apa mas? Syaratnya ngasih ulasan. Oke, nggak rugi dong, beli itu sama saya. WhatsApp bisa dapat kan tracking, nah database saya nih, saya pegang. Saya kasih teman-teman saya ada promo lagi, ada apa lagi nah itu bikin database. Itu platform. Di Instagram beda lagi. Kalau misalnya PFM taruh caranya seperti rate-nya, biasanya yang saya lakukan satu posting 50.000, saya kontrak 1 bulan, 1 minggu 1 kali. Tapi kalau misalnya produknya cukup mahal, biasanya kasih produknya udah senang dia. Jadi ada juga yang free. Bahkan kita sampai saat ini ada aja beberapa PFM yang free. Bahkan PFM kita memang user kita, memang pembeli, bukan riset. Jadi benar-benar pembeli, tapi ternyata influencer. Gitu. Bahkan nggak aneh, kita pernah nemu influencer 10.000, pembeli kita loyal, kita kasih produk senang banget mau diposting sama dia. Nah itu disebut PFM sama kita. Kita punya riset datanya, berpengaruh atau enggak. Bahkan di TikTok pun sama. Di TikTok tuh ada PFM kita bikin viral, produk viral, kita kasih ke 20 orang ke TikTok. Terus dikasih 20 produk gratis. Nah dia mereka bisa nge-share ke link kita. Nah traffic kita naik nggak di TikTok kita? Oh naik nih, dari siapa nih bisa kayak gitu. Bahkan sistem KOL itu kalau misalnya levelnya afiliasi, bisa jadi afiliasi nanti. Kamu nggak jadi PFM saya, tapi saatnya gini, saya kasih kamu gratis, tapi kalau misalnya kamu nawarkan yang kuning, kita kasih kamu 20%. Bisa gitu kan? Nah biasanya kan personality ngubunginya, karena dia follow-nya masih nggak banyak. Gitu. Yes, direct. Karena kan lebih mudah, karena dia merasa dihargai, diapresiasi, karena dia belum influencer kelas atas. Tapi ingat, influencer kelas atas pada awalnya kelas bawah juga. Nah kita jaga aset hubungan di sananya. Gitu. Nanti sama bulan depan dia viral, kita jadi punya akses khusus jadinya.
Gitu ya. Sip. Nah itu main feeling, teman-teman main feeling. Saya pun kayak gitu. Kadang-kadang saya dapat Instagram. Ini cerita ya. Jadi ceritanya saya di Instagram ada salah satu komunitas yang misalnya, wah ini keren buat endorsement kerjasama sama brand-brand wanita. Saya bilang gitu. Terus saya sebaliknya ke teman-teman saya yang usaha wanita ya, fashion dan sebagainya. Ini bagus banget. Mereka nggak aware. Awalnya follow-nya cuma 4.000, sekarang 20.000 dan banyak yang kolaborasi sama dia loh. Nah kayak gitu main feeling, kita harus main riset cepet-cepetan. Karena kita nggak pernah tahu cepetnya sosial media itu sangat cepet. Gitu ya. Oke, sip, yuk. Udahan dulu ya Pak. Ya tadi udah pegal nih. Oke, siap. Ya. TikTok kan bikin komentar juga sama istri ya. Basemaking saya kan gak udah oleh apakah Asna Anis. Ya. Terus awal-awal saya FJP 1,2 juta viewers. Masya Allah. Kedua 500.000. Itu saya afiliator platform Miss Nahara gitu kan. Oke. Makanya Masnya afiliator. Ya. Oke. Nah, tapi kesini saya menjaga itu tuh gimana gitu bisa di stable misalnya di 200.000 viewers gitu ke depannya gitu. Postingannya? Bukan viewersnya. Views live. Ya, bukan. Views postingan kan? Ya. Karena algoritma TikTok kayak berubah-ubah gitu. Betul. Nah, nggak bisa Mas. Nggak bisa. Tapi caranya gini Mas, ini dari TikTok sendiri ya. Aktivitas yang kita lakukan, kan pakai keranjang kuning tuh Mas, pengen viral. Jadi gini, saya tanya nih, saya gini nanya ke TikTok, ada nggak berpengaruhnya saya brand sama content creator ya? Pengaruhnya FYP. Jadi yang TikTok lebih berat ke creator aja. TikTok enggak ada. Itu pertama, poin utama ya. Itu buat saya tenang. Oke, aman. Yang kedua, aktivitas FYP yang ada keranjang kuning buat viral itu harus ada kaitan produknya, jangan sampai enggak. Jadi kalau misalnya kita produk parfum, tapi kita misalnya apa gitu ya, makan misalnya nggak nyambung gitu sama produk, itu nggak akan FYP Mas. Gitu. Itu kedua. Yang ketiga, nggak bisa Mas. TikTok pun nggak bisa menentukan FYP-nya akan apa aja. Beda-beda. Tadi saya bilang, poinnya mereka tahapannya sistem dulu, yang men-tracking konten mana yang FYP. Selanjutnya, di sistem oleh manual, mana yang kira-kira emang FYP. Jadi dua kali filterisasi, dan ada orang kerjanya seperti itu di orang itu. Dia udah dulu hapus, dia pindah ke Shopee sekarang. Terus saya tanya kayak gitu, ya kayak gitu Mas katanya. Jadi kalau misalnya sekarang tipsnya apa? Sepengetahuan saya dan selama sampai saat ini memang by testing, tidak ada jaminan sebenarnya Mas. Biasanya kalau misalnya buat itu duplikasi, jadi apa yang FYP sekarang temanya relate aja sama yang tadi sebelumnya, itu cukup berpengaruh. Gitu. Pertama Mas, misalnya nih tiba-tiba di minggu sekarang 200.000 ya, tapi besok-besok bisa jadi 300.000 viewers gitu. Yeah. Itu pengaruhnya apa? Efek dari FYP sebelumnya. Jadi itu FYP itu kan, nah ini menangnya TikTok kan kita bahkan nggak nge kalau kita bisa konten following loh, ya nggak? Karena biasanya mah konten yang bukan nge-follow kan. Nah pas lagi FYP itu Mas, dia tuh ngelihat nge-kepoin profil kita, visit profile. Pengen tahu data gimana? Lihat aja insight sosial media Masnya TikToknya, visit profilnya berapa per hari. Bahkan ketahuan hari apa di profil visitnya. Biasanya kalau pasti postingan itu, misalnya pas posting itu hari itu, besok yang bikin naik misalnya, berarti di hari itu atau sebelumnya yang bikin visit profil naik, bisa jadi sebelumnya Mas. Konten itu lihat aja insight TikToknya, kan ketahuan. Berupa angka. Jadi ketahuan angka. Bahkan saya juga sama di Instagram pun sama. Semua brand yang saya dampingi, yang saya pegang, setiap minggu akan report sosial media semua ke saya. Kenaikan follower, peningkatan follower, reach, engagement rate, semua posting best product, best posting organik, best posting, paid traffic, semua datanya riset, semua nggak ada yang main gak angka, semua pusing pas bikin sama saya. Karena mereka pas mikir, ayo gimana minggu depan nih? Oh apalagi kalau MBR ini minggu-minggu MBR nih sama saya mau nulis bisnis review, setiap brand itu datang ke saya udah meeting. Biasanya sama Kang Dewa bareng kita berangkat. Terus ketemu, oh ini gimana angka final? Wah lebih gila itu pusingnya. Tapi ya tadi kalau kita nggak di-push, kalau kita nggak ditekan kita untuk tertarget atau termotivasi, nggak akan ada perkembangan kan? Ya gini aja hidupnya jalan aja gitu. Tapi kita harus kita harus ngapain nih? Next apa ini? Apa gitu? Terplanning semuanya. Gitu. Sip, silakan Pak. Ya. Sebelumnya saya kenalkan. Ya. Ketika di percetakan. Oke. Memang sebelumnya saya belum konsentrasi ke marketing online ya, tapi memang mempersiapkan juga ke arah sana untuk optimasi marketing online sendiri. Seberapa penting tim kerja gitu kan, karena saya lihat alurnya lumayan panjang dan cakupannya juga luas. Yeah. Seberapa penting kita mempersiapkan tim kerja, terus mungkinkah kita garap sendiri dengan segmen pasar yang luas itu gitu kan? Terus
seleksinya seperti apa kalau Oke, baik. SDM ke arah sana? Siap, menarik. Oke, yang pertama ini ngomongin tentang manajemen ya. Kalau ngomongin manajemen, sebenarnya tadi siang ada juga tuh seperti SDM. Tapi saya bisa jawab. Jadi gini Pak, ngomongin tentang manajemen ini sebenarnya tergantung budget Bapak juga. Karena misalnya banyak juga agensi mengerjakan konten dan sebagainya. Itu agensi. Di Kang Dewa pun ada namanya kreatif. Itu mengerjakan konten, aktivitas konten, planning semuanya ada di beliau. Bapak punya budget berapa sekian, nanti ada offering produk dari dia, jalankan 1 bulan konten beres, tahu jadi. Ya, jadi ada feedbacknya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya biasanya memang memanfaatkan orang yang ada dulu di dalamnya. Tentu dari kapabilitas, kemampuan mereka dalam berkembang. Jika memang lotnya sudah penuh, udah pasti hiring Pak. Nah, sistem hiring itu yang kita bangun. Tapi kalau hiring internal, kalau hiring yang keluar, hiring itu ada ya, loker gitu, orang kerja, tentu ada TNC-nya, ada condition-nya. Dia harus ngapain, tugasnya apa, jobdesknya apa, semua ada di situ. Itu udah pasti target KPI ada. Namun kalau di internal, core purpose-nya apa? Tujuan kita buat apa nih? Percetakan, penjualan. Bisa nggak kita bantu semuanya? Hal simple aja Pak. Percetakan kan akses offline, betul nggak? Nggak bisa online kan? Bisa nggak jual online? Banyak sih yang bisa. Bisa, oke. Nah, sekarang bisa katakan di offline dulu. Kita mau meningkatkan, bisa purpose core-nya adalah di offline dulu, misalnya ya. Maka traffic ke toko kan Pak, caranya gimana? Setiap orang yang beli ke Bapak, kasih promo atau gratis hanya untuk mengisi ulasan di Google Map aja Pak. Itu optimasi organik. Kenapa? Karena kita ingin traffic. Jadi kita orang searching percetakan di Bandung Timur misalnya, Bapak poinnya utama tokonya, karena banyak ulasan. Terus sistem optimis, masnya mau nggak dapat pulpen misalnya, percetakan dapat apa kertas printing baru, tapi Bapak ulasan. Oh boleh, ulasan di Google. Nah, semakin banyak ulasan secara organik, searching orang di search engine di Google itu ngeliat toko Bapak bisa di awal, di atas. Ya, itu ulasan Google, karena kan traffic. Kalau di online tentu marketplace Pak. Nggak main Instagram, nggak main apa, karena kebutuhannya ngapain Instagram dan marketplace, jarang pemainnya. Cost-nya lagi, optimasi cost-nya lagi. Maka main marketplace ads. Gitu, kebutuhan apa yang Bapak jual di online, lakukan di marketplace ads, di Shopee ataupun di Tokopedia. TikTok Shop juga mungkin bisa coba. Tapi kalau di Instagram nggak saya sarankan. Karena kalau ngomong percetakan, kecuali kalau Bapak memang perkembangannya adalah penambahan cabang, penambahan perusahaan, main branding di Instagram, branding namanya. Akses branding itu bakar duit, nggak ada penjualan tapi naikin daya ingat ad recall, namanya recall lift, daya ingat orang untuk mengingat produk kita. Contoh ya, kayak recall itu kayak gini. Ingat nggak brand fashion yang ke New York? Brand apa? Nah, langsung bareng tuh, ya nggak? Nah itu sebut dengan akses branding. Tapi belum tentu kita beli, tapi daya ingatnya luas. Tapi efeknya berbulan-bulan untuk melakukan pembelian bisa. Sebulan ini kita tahu, 2 bulan, 3 bulan, setahun baru beli, bisa jadi kayak gitu. Tapi udah ingat. Tapi kalau misalnya Bapak pengen traffic di awal, saran saya Google Maps ulasan aja dulu. Perbanyak ulasan, next-nya baru ke Shopee. Gitu. Misalnya contoh, Bapak traffic, Masnya tinggal di mana Mas Aldi? Misalnya Bapak tinggal di mana Pak percetakannya? Saya di Balai Endah. Misalnya saya di Ujung Berung. Mas Aldi, nanti saya bisa gosen atau misalnya saya bisa beli, kalau Mas Aldi kedepannya mau beli saya, orderan Shopee, tapi ke ulasan Mas, nanti saya kasih diskon. Bisa gitu nanti. Bisa gaji ongkir, bisa pengiriman sebagainya. Ulasan perbanyak di marketplace, trafficnya diatur. Tapi kalau yang daerah-daerah kasih hadiah apa, bonus atau misalnya diskon atau apa, tapi isi ulasan supaya ulasan kita banyak di Google Maps. Itu paling utama yang saya sarankan. Gitu ya. Jelas Pak? Sip. Oke, ada lagi? Cukup ya? Waktunya sudah ini. Sudah siap-siap? Oke. Siap, ke depan lagi request. Silakan. Jam 10. Jadi brand apa yang punya Rameo yang bisa You kreatif. U kreatif. Nanti saya tunjukin ini ya, Instagram. Alhamdulillah. Ya? tahu jadi gitu. Tahu jadi, betul. Gimana Bapak Ibu? Luar biasa. Kurang lama. Berarti kalau budgetnya kurang, berarti effortnya harus lebih kuat. Iya. Ya kan? Bikin lebih konten kreatornya belajar lagi, lebih semangat lagi, dan tentunya pasti Hadirnya digratis. hadirnya digratis, ya kan? Mau seperti Kang Dewa, lihat aja bagaimana keseharian Kang Dewa. Ya. Nah, lihat profil orang terdekat salah satunya. Bagaimana target tuh terus menerus, bahkan otak sampai ngebul. Ya bisa dipastikan, dan itu membuat kita makin membesar dan makin meluas manfaatnya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya
kita tidak boleh berpangku tangan, ya hanya puas di range penjualan segitu aja, dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman juga penjualannya makin meningkat, sedekahnya juga makin meningkat, dan mudah-mudahan semakin bermanfaat untuk banyak orang. Kita doakan juga pemateri kita, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya berkah, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu mungkin ya, Oh, iya. dokumentasi.